Wa amal fajil khamis, golongan yang kelima. Fayusharuna min kuburhim yastakhuna minan nasirihum adnun minal jifan. Yaitu ada sekelompok dari umatku kata Rasulullah yang mana ketika bangkit dari kuburnya ini berbau sangat busuk. Baunya sangat busuk. Jifan, bagaikan bangkai. Fainadil munadi min qibal rahman, maka kemudian ada suara panggilan haula, mereka adalah alladzina yaqmunal ma'asi sira minan nas. Mereka adalah alladzina wong akeh yaqmunal ma'asi kang ngumpetaken maksiate siran sange manusia minan nas sange manusia. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang bersembunyi dari manusia, dari orang lain, takutnya kepada manusia. Ya. Ada teman, ada saudara tidak melakukannya. Langkah batur dilakukannya kemaksiatan itu. Langkah sing deleng, langkah sing apa, angkai dirobah. Nol ditambahi, nol dikurangi. Yang korupsi kan ngerubah nol. Nol ditambahi tambah akeh. Nol dikurangi siji tambah titik. Nol. Wong korupsi itu berhasil ngerubah. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kemaksiatan dari manusia. Walam yakhafu minallah, lan ora wedi ing Allah dan tidak takut kepada Allah, takutnya kepada manusia, takutnya kepada orang lain, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Matu walam yatubu bi fahada jazaa'uhum wa masirum minan nar. Mereka mati belum bertobat dan inilah pembalasannya, wa masiruh minan, dan tempatnya adalah dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala Allah taala yastakhuna minan nas wa la yastakhuna minallah. Mereka takut kepada manusia, wa la yastakhuna minallah, dan mereka tidak takut kepada Allah. Kalau saja pada diri kita ini ada rasa takut pada Allah, insya Allah beli bakalan melakukan maksiat, insya Allah beli bakalan melakukan korupsi. Lamun medini Gusti Allah kan, ya, wedine manusia, takutnya hanya pada manusia, tidak takut pada Allah. Mungkin di dunia selamat, di akhiratnya tetap akan menerima pembalasan dari Allah. Ya tadi, ya, akan sangat busuk, bagaikan bangkai yang sangat busuk. Dan bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Bangkai manusia. Kenapa? Ya karena segala dimakan oleh manusia ini. Ayam dari manusia, rakus manusia, semuanya dimakan oleh manusia ini. Aspal gede untal, aspal dipangan, koral dipangan. Tuh. Wa amal fajr sadis, adapun golongan atau kelompok yang keenam, fayusharuna min kuburim maqtu'atan halakihum minal aqfiyah, yaitu mereka maqtu'atun haladin tukul apa halakimuhum gulune minal aqfiyah, saking tengkoke. Mereka dalam kondisi lehernya terputus, jalan tapi ini ada lehernya. Kalau coba si dasko,
yang pleret ndase langko. Ya mungkin daska ndase langka. Tidak ada kepalanya. Terputus. Fa yunadil munadi min qibal rahman haula, mereka adalah alladzina yasyaduna zur wal kadzib. Mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi palsu, saksi bohong, dibayar. Nah, lagi ramai kan kasus apa? Kasus ya kasus lah. Ada yang dibayar untuk menjadi saksi palsu. Saksi palsu dalam hal apapun. Ya. Saksi palsu dalam pernikahan, saksi palsu dalam akte kelahiran. Ya, pengen kan akte saksi palsu akte kelahiran. Saksi palsu pernikahan, iya wis kawin kuno pada si durung. Matu walam yatubu, dan mati sudah bertobat, dan inilah pembalasannya, wa masiruhum ilan nar, dan mereka akan ditempatkan dalam neraka. Kama qala wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yasyaduna zur, mereka adalah alladzina uang akil la yasyadun kang ora para nakseni azur ing kesaksian palsu. Mereka mau menjadi saksi palsu padahal tidak menyaksikannya. Jangan sampai, maka tidak ada kepalanya ketika bangkit dari kubur. Wa amal fajus sabi', lan anapun golongan kang kaping 7, fayusyaruna min kuburhim laisa lahumul alsinatu tajri min afwahim damun. Ya Allah, ada lagi. Mereka akan bangkit dari kuburnya laisa lahum alsinatun, yang tidak mempunyai lidah. Tajri kang milik min afwahim damun wa qai'un, dan akan mengalir dari mulutnya darah dan nanah. Tidak punya lisan, tidak punya lidah, dan mengalir dari mulutnya darah dan nanah. Siapa mereka? Alladzina yamna'una syahadal haq. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menjadi saksi yang benar. Ya, diminta kesaksian untuk hal yang benar tidak mau. Padahal dia benar-benar menyaksikannya. Mau. Kenapa? Waktu di penjara. Ya. Jadi untuk kebenaran pun kita harus bersaksi. Bila tidak mau, ya ini resikonya. Tidak mau menjadi saksi yang benar. Kalau tadi saksi palsu, mau menjadi saksi palsu. Sekarang tidak mau menjadi saksi yang benar, digelem. Tidak mau, padahal benar-benar menyaksikannya. Matu walam yatubu hadza jazahum, dan mereka mati sebelum bertobat. Kama qala wa ta'ala, wala tatumus syahada, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksianmu. Jangan kamu sembunyikan, kalau memang tahu ya berikan kesaksiannya. Wa may yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian yang benar, fa innahu, maksudnya dia asimun qalbu, dia adalah orang yang berdosa. Dosa, tidak mau menjadi saksi yang benar itu. Menjadi saksi palsu dosa, tidak mau menjadi saksi yang benar pun dosa. Wa amma faujus samin, adapun kelompok yang ke-8, fayusharu min kuburihim nakisi ru'usim wa arjuluhum,
ada lagi kata Rasulullah, nanti di antara umatku yang bangkit dari kubur dalam keadaan nakisi ru'usihim, hal jungkel, ya. Wa arjuluhum fawqa ru'usihim, kaki di atas, kepala di bawah, jungkel. Berjalannya itu pakai kepala, ya, kakinya di atas. Ini baru ketika dibangkitkan dari kubur, apalagi di Sirat. Berbagai macam manusia di situ akan kelihatan ketika menyeberangi Sirat. Dan ini baru dari bangkit dari kubur sudah kelihatan berbagai macam manusia ini. Yang kedelapan ini berjalannya menggunakan kepala, kakinya di atas, jungkir. Tajri min furujim anhar, lan milih saking maaf kemaluannya anharun min kai, sungai nanah, ya, keluar dari kemaluannya mengalir bagaikan sungai nanah, baik laki-laki maupun perempuan, keluar dari kemaluannya. Fa yunadil munadi min qibal rahman haula, mereka adalah alladzina yaznun, mereka adalah orang-orang yang berzina, ya, berzina. Ketika di dunia ini berzina, terkadang maaf dalam rumah tangga pun tidak terasa melakukan perbuatan zina. Kenapa? Ketika laki-laki mengucapkan kalimat talak, cerai kamu, sudah sah cerai itu. Maka kalimat cerai jangan mudah diucapkan dari mulut laki-laki. Kalau sudah bilang cerai kamu, sudah sah. Maka ketika melakukan hubungannya zina. Terkadang karena emosi marah, walaupun dalam kondisi marah tetap sah. Walaupun pura-pura sah. Ya. Jadi tidak boleh untuk mainan kalimat cerai ini. Sah, ya, tidak boleh. Jadi jangan buat mainan, karena ini resikonya nanti dihukumi zina. Matu walam yatubu fahadha jazahum wa masirum ilan nar, kama qala wa ta'ala wala taqrabuz zina. Janganlah kamu dekati perbuatan zina. Marak bae bloli, apa maning ngelakonane. Wala taqrabu, jangan kamu dekati zina itu. Ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ketika melakukan perbuatan zina dan belum bertaubat, harus taubat, insya Allah beli apa-apa. Taubat. Maka perbanyak istighfar kita ini. Istighfar. Ini yang sangat ditekankan pada para suami, para laki-laki, jangan mudah mengucapkan kalimat cerai atau talak. Tantangan. Nah, tanggung. Wa amal fajut tasing, yang ke-9, fayuksharu min kuburihim sudul wujuh zarqul uyun. Ya Allah, ada lagi. Mereka dibangkitkan dari kubur dalam keadaan hitam pekat, zarqul uyun, dan matanya melotot. Warnanya hitam, geseng, ya, gosong, matanya melotot. Butunuhum mamlu'atun minan nar, dan perutnya dipenuhi dengan jilatan-jilatan api.
Ya, pantas namun gosong, perutnya dipenuhi dengan api. Fa yunadil munadi min qibla rabbil haula'il ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Makanya tadi dikatakan hati-hati dengan harta anak yatim ini. Jangan dizalimi anak yatim. Mengedarkan proposal dengan mengatasnamakan anak yatim. Awas, hati-hati yang punya panti mengatasnamakan anak yatim. Anak yatimnya harus benar-benar diurus. Jangan cuma pengurusnya yang enak, jangan cuma pengurusnya yang nikmat, tapi anak yatim terlantar. Ya, harus hati-hati. Kalau mendirikan yayasan anak yatim, harus sungguh-sungguh memperhatikan anak yatimnya. Bila bohong, bila menelantarkan, ya ini balasannya. Perutnya dipenuhi dengan api, matanya melotot, cicir, dan gosong semua tubuhnya. Kama qala ta'ala innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulma. Sesungguhnya mereka orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, innama yaquluna fi butunihim nara. Pada hakikatnya mereka adalah lagi memenuhi perutnya dengan api neraka. Katone empal, katone roti. Tapi itu harta anak yatim dimakan secara zalim, itu api yang lagi dimakan. Ya, maka awas hati-hati bila kita berkecimpung mengurus yayasan anak yatim piatu. Sekarang anak yatim edarkan proposal, umpamanya bulan Ramadan, akeh proposal. Ya kita husnudzon saja. Dan mereka sendiri yang akan menerima akibatnya bila tidak benar. Wa amal qadut ashir, adapun yang ke-10 yaitu fayusharuna min kubrihim bijuzami wal baros. Mereka akan bangkit dari kubur dalam keadaan terkena penyakit lepra dan kusta. Terputus-putus. Ya. Orang kena penyakit lepra kan gitu, atau putus-putus tulangnya, rontok sendiri. Ya pernah yang itu putus satu-satu, ini tangannya tuh. Mereka adalah haula alladzina uqul walidain. Mereka adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Ini tadi bisa nih walidain berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, tetap berbakti. Dengan apa? Dengan doa. Sebagai tanda bakti kita kepada orang tua, kitanya berbuat baik itu tanda bakti. Kitanya sholat itu bakti kepada orang tua. Kita melakukan kebaikan itu bakti kita kepada orang tua. Walaupun melakukan kebaikannya pada orang lain, tetap itu adalah tanda bakti kepada orang tua. Jadi walaupun orang tua kita sudah tidak ada, kalau kita melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka dihitung berbakti pada orang tua. Apalagi kita menginfakkan harta kita, sebagian harta kita mengatasnamakan orang tua, itu bagus. Baik, maka libatkan setiap apapun kebaikan kita orang tua. Membaca Quran, kita pahalkan orang tua. Kita sedekah mengatasnamakan orang tua. Kitanya dapat, orang tua pun dapat. Iya kan? Ada kalau kita dapat, yus kita bah, orang tuanya tidak dapat apa-apa.
Nah, kalau baca Quran niatkan untuk orang tua. Sedekah berapapun besarnya niatkan untuk orang tua. Orang tuanya dapat, kita pun dapat, insya Allah. Ya. Masa iya sih? Ya tanggung, Bu. Tanggung, 2 lagi. Jadi wa'budu wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsan, dan berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ke-11, hadi asyar, amul qulubi wa asnaunuhum kaqarinul sur. Ada lagi umatku, sekelompok umatku akan bangkit dari kubur dalam keadaan buta hatinya. Hatinya buta. Wa asnanuhum, dan giginya kaqarisur, itu bagaikan tanduk. Tanduk kayak sungu. Giginya itu taring. Wa asfaruhum, dan bibirnya matruhatun, sampai ke ala sudurhim, menjulur sampai ke dada. Bibirnya dada. Wa alsinatuhum, dan lidahnya matruhatun, sama menjulur ala butunihim, sampai ke perut. Ya. Giginya ada sebagaikan tanduk, bibirnya sampai ke dada, lidahnya menjulur sampai ke perut. Wa butunuhum, dan perutnya matruhatun, iku menjulur alal afkhadihim, sampai ke pahanya. Bu, kayak apa bayangannya? Ya. Yakhruju min butunihim qadaru, maka keluar dari perutnya iku apa? Qadaru. Fayunadi, maka haula yashrabunal khamr, mereka adalah orang-orang yang meminum khamr, meminum arak, meminum yang memabukkan, mengkonsumsi segala yang memabukkan. Ya. Jadi orang-orang yang minum arak, orang-orang minum khamr, termasuk kisi beli mabuk apa? Green sand, bir, itu termasuk khamr. Awas, hati-hati. Bagian beli mabuk, tetap itu namanya khamr, termasuk ya khamr. Ya, green sand, bir, itu dianggapnya biasa. Apalagi sekarang pil-pil, ganja. Kalau memang sengaja buat memabukkan ganja, awalnya ganja kan halal buat masak. Tapi kalau dikonsumsinya lebih, ya lang-lang. Ya. Ya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rizqum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib adalah perbuatan syaitan. Kemudian wa amal fadzani asyar, adapun kelompok yang ke-12, mudah-mudahan ini kita semua ya, min kuburihim wa wujuhum mislu khamar, yaitu wajahnya bagaikan bulan purnama. Ya Allah, kalau tadi 11 golongan ini sangat menakutkan semua. Ada yang seperti babi, ada yang seperti binatang-binatang yang lainnya. Ini yang ke-12 adalah bagaikan bulan purnama. Fa yajuzu ala sirat kalbal khatib, dan kemudian dibalas oleh Allah ala sirat, menuju sirat kalbal khatib, akan seperti kilat menyambar. Ketika melewati sirat,
Jembatan yang awalnya padang mahsyar dan ujungnya pintu-pintu surga dan di bawahnya neraka, itu sirat. Yang mana melewati sirat ini naik 700 tahun atau 70 tahun, turun 70 tahun, lurus 70 tahun. Jadi sirat itu bukan lurus naik turun. Nanti ada di kitab ini lanjutan tentang neraka, tentang sirat yang dijelaskan di kitab ini, gambaran sirat itu. Fainajil munadi min kibar min haula alladziina ya'maluna as-salihat. Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh. Wa yanha 'anil ma'asi, dan menjauhi atau menahan diri dari melakukan perbuatan maksiat. Wa yafaduna sholatil khamsa, dan mereka yang menjaga sholat 5 waktu. Ya, maka jaga sholat 5 waktu kita sebaik mungkin. Jaga, jangan sampai dilalaikan, jangan sampai ditinggalkan. Jadikan sholat 5 waktu adalah pekerjaan, kalau dikatakan pekerjaan yang paling utama dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Ya, jangan dilalaikan. Ma'al jamaah, matu ala taubat, dan mati dalam kondisi bertaubat kepada Allah. Dan sangat dianjurkan kita ini memperbanyak baca istighfar dan sholawat. Jazaohum wa masamila jannah, dan inilah balasannya, dan dikirim menuju surganya Allah, wal maghfirah, dan ampunan Allah, wa ridwan, dan keridhaan Allah, wa rahmah, dan rahmat Allah, wa nikmah, dan nikmat Allah. Li'annahum radu anillah, karena mereka adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu innal ladzina qalu rabbuna wa summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, al-ayat. Mereka adalah orang-orang yang berkata Rabbuna, Tuhanku Allah, summa istaqamu, kemudian istiqomah dengan perkataannya itu. Kalau sudah mengaku Tuhanku Allah, yang mematuhi semua aturan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allahnya. Ya. Jadi itu 12 golongan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong golongan yang ke-12 ini, sehingga kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab.